apa kabar? Alhamdulillah sehat juga gitu ya. Terima kasih Bu Maya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu di tengah sibuknya luar biasa. Apalagi awal-awal pembelajaran itu pasti sibuk banget kan gitu ya. Setelah kita melewati semester 1, akhirnya kita ketemu lagi dan langsung disibukkan lagi dengan pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai, saya kayaknya harus mengawali dulu. Nama saya Anastiawati, saya CGP angkatan 6, dan ini rekan saya. Silakan. Nama saya Maya Sutri Wulandari, saya guru mata pelajaran seni budaya. Oke, itu sebetulnya pasti agak bingung ya, kita mau ngapain di sini gitu ya. Hari ini ya? Pasti nanya-nanya, ini kenapa sih gitu ya. Sebenarnya yang kita lakukan hari ini semua sesi coaching, jadi tapi ke supervisi akademis. Jadi santai aja. Jadi kegiatannya adalah kita melaksanakan praktek coaching pada supervisi akademis. Jadi tujuan kegiatan coaching ini adalah sebenarnya salah satu upaya saya, juga Bu Maya, juga teman-teman yang lain itu untuk mengembangkan diri agar kita dapat meningkatkan perform kita saat mengajar. Bagaimana kita meningkatkan perform kita pada saat pembelajaran yang lebih berkualitas dan pasti berpihak pada murid. Jadi yang harus kita pikirkan adalah murid gitu ya. Nah, sedangkan yang akan kita lakukan selain hari ini, tentu ada urut-urutannya dong, susunan kegiatannya ya. Kita ada hari ini kita percakapan pra-observasi, kemudian kita nanti akan observasi, saya masuk ke kelas, boleh ya? Boleh. Terus juga setelah itu kita ada percakapan pasca observasi. Jadi setelah nanti saya masuk ke dalam kelas, saya cuma lihat-lihat aja sih, saya ngefans banget ke saya. Jadi nanti saya pengen lihat, pengen belajar dari Bu Maya bagaimana pada saat belajar di kelas gitu ya. Kita menemukan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin Bu Maya capai, apa yang ingin saya capai. Jadi sebelum nanti kita bertemu di observasi, tentunya saya nggak tiba-tiba datang terus ngapain, tapi saya harus tahu dulu gitu ya, kira-kira materi apa yang nanti akan disampaikan sama Bu Maya. Nanti saya akan menyampaikan materi tentang seni grafis. Di seni rupa ya, Iya, seni rupa. Oke. Tapi sama di kegiatan seni grafisnya ya. Nah, tentunya pasti ada MPP pasti sudah dibuat tuh, rencana semua dibuat. Terus tujuan pembelajaran apa nanti yang akan dicapai pada saat pembelajaran seni grafis? Tujuan pembelajarannya yang akan saya capai adalah saya berharap siswa dapat menemukan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang suatu tema atau gagasan yang berkaitan dengan seni grafis, berbagai konsepnya, jenis-jenisnya, alat, karya seni grafis dari berbagai teknik. Oke, berarti wah itu kayaknya anak-anak pasti langsung asik nih, kita langsung bikin kerjaan gitu ya. Pasti anak-anak senang banget, itu pasti praktek gitu ya. Ketika praktek itu yang memang yang membuat anak-anak bahagia itu praktek, menemukan hal-hal yang mereka tadinya tidak tahu jadi tahu gitu ya. Oke, nah kalau misalnya strategi apa sih yang nanti akan diberikan kepada anak-anak pada saat pembelajaran? Kalau strategi yang saya akan gunakan nanti di kelas itu saya akan menggunakan model inquiry learning. Wah, asik ya. Kayaknya mereka pasti akan mendapatkan hal yang baru nih kalau misalnya inquiry learning yang digunakan ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya ada di angka berapa ya kalau menggunakan model inquiry learning? Kalau untuk saat ini sih mungkin masih di skala 5 ya. Karena buat anak-anak baru kali ya. Iya, karena baru kita juga mungkin belum ngebayangin akan seperti apa. Iya, sepertinya kalau lihat dari APP, dari tujuan pembelajaran, persiapannya sudah dilakukan, sudah matang. Terus saya yakin nanti pasti akan berhasil saat pembelajaran nanti. Ya. Oh ya Bu, nanti pada saat observasi nanti gitu ya, Ibu akan mengajar di kelas berapa? Saya akan ngajar di kelas 9-11 ya. Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di jam ke-7 sampai jam ke-9. Wah, jam terakhir. Iya, betul, jam terakhir. Mantap. Gitu ya, mantap. Ya. Tapi nanti selama observasi saya mohon izin ya Bu ya. Selama observasi nanti saya akan merekam. Saya akan mencatat beberapa kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi biar saya nggak lupa gitu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang masuk? Tanggal berapa sekarang? Latihan kenapa? Ya salah. Latihan terus siapa lagi? Satu doang. Oke. Apa kabar semuanya? Oke, buku paketnya ada? Buku tulisnya ada? Bisa dikeluarin? Kayaknya bisa dikeluarin? Siap, keluarin. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Seni grafis. Tahu seni grafis kayak gimana? Enggak. Oke. Ini kompetensi dasar kita 3.3. Kita memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Nanti ada macam-macamnya tuh, ada A, B, C, D. Terus kalau 3.3 itu berarti kita teorinya. 4.3 kita membuat karya seni grafisnya. Berarti kita praktek. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajarannya? Menemukan, identifikasi, dan mendeskripsikan suatu gagasan atau informasi dalam teks tentang konsep, jenis, alat, dan karya seni grafis dengan berbagai teknik. Oke, itu. Jadi nanti kalian akan belajar, akan tahu seni grafis itu apa sih, kayak gimana sih, terus tekniknya kayak gimana, jenisnya ada apa aja. Jenisnya ada macam-macam, ada A, B, C, D. Terus juga nanti kita akan belajar alatnya apa aja, prakteknya kayak gimana, contoh-contohnya. Ada yang punya buku paketnya? Kalau ada yang punya buku paketnya, buka halaman 156 kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Ada yang punya buku paketnya di sini sedikit ya? Iya. Oke. Ini peta konsepnya. Kita akan belajar tentang konsep seni grafis. Kayak seperti tadi saya bilang, seni grafis itu kayak gimana, jenisnya nanti ada apa aja, sama yang terakhir ada proses pembuatan karya seni grafisnya. Oke. Kalau misalkan saya ngomong seni grafis, di bayangan kalian seni grafis itu kayak gimana? Seni. Terus gambar. Nulis. Nulis apa? Seni grafis. Hah? Mencetak. Mencetak. Oke, saya kasih gambaran kasarnya dulu. Kalian di rumah punya baju? Punya. Ada kaos? Ada. Punya kaos? Punya. Oke, di kaos kalian ada gambar? Ada. Ada tulisan? Ada. Oke, itu gambar sama tulisan bisa nempel di baju kalian gimana caranya? Di? Sablon. Sablon. Yakin? Iya, sablon. Di sablon. Diapain? Cetak. Cetak. Cetak sari. Cetak sari. Cetak sari itu kayak gimana? Hah? Kayak gimana? Digosok. Oke. Tahu proses pembuatannya kayak gimana? Enggak. Ada yang udah pernah coba nyablon baju? Belum. Oke, kalian tahu ini
grafis. Konsepnya seni grafis itu dibagi jadi 2 bahasa. Apa aja? Hah? Dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani apa? Grafik. Grafik artinya menulis atau apa? Gambar. Terus kalau sekali bahasa Inggris disebut atau grafik. Oke, kalau grafik apa? Artinya apa? Grafik apa? Tadi kan kalau bahasa Yunani grafik berarti artinya menulis dan menggambar. Kalau dalam bahasa Inggris tulisan. Terus terus nanti dicokel-cokel, dipahat-pahat kayak gini harusnya. Apakah mau nanti pakai kalau pakai kertas mau? Oke. Terus ada apa lagi yang dicetakan? Ada cetak data atau planografi print. Cetak data itu kayak gimana ya? Cetak data gimana ya? Menggunakan kristal. Oke, memperbanyak gambar dengan media permukaan ya, data. Contohnya kita ambil yang kalian tahu ini fotografi. Fotografi namanya, artinya fotografi. Nah, kalian tahu foto analog atau kamera analog? Tahu. Yang kayak gimana itu kamera analog atau foto analog? Yang warnanya apa? Warnanya merah, warnanya hitam, warnanya coklat. Kayak gimana tuh? Yang pakai roll film kan? Iya. Tahu roll film nggak? Tahu. Klise tahu? Tahu. Kayak gimana klise foto? Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan dulu itu namanya kameranya analog. Jadi di kamera analog itu ada gulungan filmnya. Gulungan filmnya itu ada berapa gulungan? Jadi misalkan ada 36 gulungan. Nah itu berarti kita cuma bisa 36 kali ambil foto. Jadi kalau misalkan pakai kamera analog sebisa mungkin kalian fotonya jangan sampai salah jepret. Nah ketika kalian nanti mau cetak itu ada tuh namanya klisenya. Misal kalian udah habisin 30 klise foto. Terus saya mau cetaknya klise yang ke 10 yang tadi saya lupa mau posenya kayak gimana. Kalian perawang dulu tuh fotonya klisenya. Tahu nggak? Kebayang nggak? Enggak tahu klise foto ya? Enggak. Yang
ya akhirnya alhamdulillah kegiatan observasi pembelajaran tadi udah selesai ya. Gimana rasanya? Tadi sih pas di kelas deg-degan ya, terus juga cemas, takutnya kan anak-anak nggak paham sama materi yang saya sampaikan gitu kan ya. Tapi sesudahnya alhamdulillah kelasnya berjalan lancar, terus anak-anak di kelas juga bisa aktif gitu. Oh ternyata kekhawatiran itu terlewati ya gitu ya. Tapi saya juga tadi mengamati dari awal sampai akhir gitu ya. Anak-anak sebagian memang sangat tertarik, apalagi seni grafis. Anak-anak kalau belajar seni itu pasti aja, aduh cepet-cepet deh pengen praktek, pasti maunya kayak gitu ya gitu ya. Tapi dari pengamatan yang tadi, mungkin ibu juga sambil mengajar, sambil mengamati, respon apa yang terlihat sama Bu Maya ketika pembelajaran itu berlangsung? Kalau misalkan tadi sih ya pas di kelas ngeliat respon anak-anak itu sudah baik gitu ya, di 2 barisan depan anak-anak udah bisa aktif gitu, pada memperhatikan materi yang saya sampaikan sepenuhnya gitu ya. Tapi masih ada beberapa nih di barisan belakang gitu kan, tadi saya lihat masih ada yang kurang konsentrasi ketika saya lagi nyampein materi di kelas. Terlihat sih yang di depan itu memang sangat exciting sekali gitu, melihat wah luar biasa deh gitu ya, udah kayaknya apalagi ketika memberikan pertanyaan kontekstual yang diberikan sama Bu Maya, punya kaos nggak di rumah gitu ya, mereka langsung dong pasti punya Bu gitu ya. Nah mereka tanpa membayangkan ternyata yang akan ditanyakan apa gitu, ternyata gambar yang ada di kaos itu yang akan ditanyakan. Anak-anak kayaknya seneng banget deh kalau pelajaran seni itu gitu ya, apalagi seni grafis gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya setelah melihat dari respon anak-anak seperti itu, ada sebagian memang sudah aktif, sebagian lagi memang mungkin konsentrasinya agak berkurang di belakang gitu ya. Kayaknya apakah dengan keadaan seperti itu tujuan pembelajaran itu sudah sesuai dengan harapan Ibu? Nah, itu dia tuh Bu Ana gitu kan ya. Saya baru sadar pas sudah selesai pembelajaran gitu kan ya, ternyata masih ada yang terlewat sama saya gitu, sehingga jadi tujuan pembelajarannya itu tidak terpenuhi tadi pas pembelajaran kelas. Tapi berarti kalau dari skala yang kemarin kita ngobrol waktu observasi itu, kalau misalnya dilihat dari skala keberhasilannya itu dari 1 sampai 10 kemarin yang kita obrolkan, Bu Maya ambil di angka 5. Nah kalau sekarang setelah pembelajaran kira-kira ada di angka berapa? Awalnya kan skala keberhasilan saya itu ada di angka 5, tapi setelah melihat tadi respon anak-anak di kelas sudah baik, sudah memperhatikan materi yang saya sampaikan dengan baik, aktif juga gitu kan ya. Ya skalanya jadi ada berubah lah, naik itu Bu Ana 1 poin jadi di angka 6. Iya, mungkin karena setelah melihat anak-anak yang respon sebagian mungkin juga tidak terperhatikan, jadi ada di angka 6 poin ya. Ayolah, secara kita baru ngobrol kemarin terus observasi terus sudah naik 1 poin itu luar biasa sekali gitu. Tapi kan artinya kita punya target yang akan kita capai gitu ya. Nah tentunya pada saat pembelajaran tersebut pasti menemukan masalah, menemukan kendala. Mungkin kendala apa yang misalnya yang paling dihadapi, yang paling kelihatan banget yang paling terasa sama Bu Maya? Kalau kendala kan pasti ada ya gitu kan ya. Kalau menurut saya sih yang pertama kendalanya itu tadi karena tujuan pembelajaran saya yang belum tercapai gitu kan, terutama di poin yang peserta didik menemukan gitu kan ya, tadi itu lewat. Terus juga yang kedua, poin kedua itu adalah mungkin masih kurangnya konsentrasi anak gitu kan, di beberapa anak jadi masih ada yang kurang konsentrasi. Mungkin juga karena kan pelajaran saya itu di jam terakhir. Biasa panas yang di jam terakhir siang panas gitu, jadi anak-anak mungkin sudah itu yang bikin anak-anak kurang konsentrasi, jadi pikirannya mungkin pengen cepet-cepet pulang gitu kan. Terus yang ketiga tadi karena ada strategi pembelajaran yang terlewat sama saya sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah tersadari sih ya memang ya, sadar ternyata memang ada yang terlewat gitu ya. Ya, tapi kalau berarti artinya Bu Maya itu sebenarnya sudah menemukan poin-poin kendalanya. Dia udah tahu nih ternyata kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran Bu Maya sebenarnya sudah tahu gitu ya. Nah kira-kira solusi atau strategi apa nih, kan kalau kendalanya sudah ditemukan pasti kan kita harus cari strateginya, cari solusinya
agar kendala itu bisa terlewati, bisa terselesaikan gitu ya pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi pas nanti pada saatnya mengajar lagi, oh saya sudah punya strateginya nih. Kira-kira apa nih solusi atau strategi yang akan? Kalau untuk strategi saya tetap menggunakan inquiry learning gitu kan ya. Rencananya nih nanti saya mau bagi kelompok dengan dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi Oh, gitu jadi kan. dibedakan ya. Iya, Setiap dibedakan. kelompoknya. Jadi nanti setiap kelompok itu bakalan dapat konten-konten yang berbeda-beda gitu kan. Jadi nanti mereka tetap bisa berkolaborasi untuk menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan materi seni grafis. Oh, jadi gitu. nanti mungkin pembelajarannya lebih ke student center, artinya anak-anak semua yang mengerjakannya gitu ya. Jadi biar nanti Yang juga kan, menemukannya ya. iya biar anak yang menemukan. Jadi biar nanti sesuai juga sama tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Oke, berarti artinya dengan begitu pasti membutuhkan waktu dong kalau kita namanya bikin kita bikin strategi atau solusi, atau kita sudah menemukan rencana-rencana itu berarti perlu waktu dong ya. Perlu waktu berapa hari? 1 jam? 2 jam? Kecepatan ya. Kalau untuk menyusun strateginya itu sekitar 2 hari. Oh dan ya, menyusunnya. ya karena memang sudah punya mode pembelajarannya ya, Iya. jadi kayak nggak masalah gitu. Dengan 2 hari itu berarti nanti akan disusun, tapi kan pasti nggak bisa sendirian dong. Pasti iya. harus ada temannya gitu ya. Iya. Kira-kira siapa yang nanti akan terlibat dan membantu Bu Maya untuk menyusun strateginya, juga memegang komitmen ya, karena kan itu komitmen ya kalau kita misalnya agar tidak terjaga komitmennya itu tentu harus ada temannya gitu. Siapa kira-kira nanti yang akan terlibat untuk menyusun solusi atau strategi tersebut? Kalau untuk menjaga komitmen saya akan bekerja sama dengan teman sejawat saya yang juga mengerti tentang strategi pembelajaran ini gitu kan ya. Saya akan bekerja sama Bu Devi. Oke, iya. Ya, Bu Devi kayaknya juga lagi PPG ya. Iya, betul. Betulan kerja sama yang bagus lah gitu ya. ya. Tapi harapannya nanti kalau misalnya harapan kan namanya juga tadi setelah kita membayangkan, setelah kita menulis strategi solusi tentu ada harapan. Harapannya tentu dari yang skala tadi ada di angka 6 gitu ya, setelah observasi tadi. Nanti kalau strategi ini akan dijalankan dari 1 sampai 10 skalanya itu ada di angka berapa nih kira-kira? Pasti akan lebih baik lah. Itulah ya, dari 5 tadi kan terus ke 6, terus mungkin skalanya akan naik menjadi 8. 10. Aduh, 8 aja dulu ya. Ya, artinya tapi mungkin dengan menjaga komitmen, Iya. dengan kerjasama dengan teman sejawat itu juga akan lebih terbuka, lebih enak gitu ya. Artinya gini, dengan tingkatan yang terus target yang semakin tinggi, berarti kan strateginya, solusinya juga akan mendapat yang tepat. Oke deh, kayaknya sih dengan solusi seperti itu kayaknya yang terbantu bukan cuma Bu Maya, saya juga merasa terbantu. Bagaimana perasaannya nih sekarang nih setelah kita ngobrol segini banyaknya? Saya setelah pertemuan ini nih ya ngobrol-ngobrol sama Bu Ana jadi ngerasa lega, seneng juga gitu kan ya. Iya, setelah ngobrol sama Bu Ana saya jadi dapat ide-ide baru gitu kan ya, jadi dapat ide-ide baru, terus jadi dapat pencerahan, dapat solusi untuk cara mengajar saya biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Memang semuanya tujuannya memang untuk peserta didik ya, untuk murid gitu ya. Ya semoga berhasil ya Bu ya. Iya, doakan ya Bu Ana. Gitu ya, mudah-mudahan pengalaman Ibu ini jadi solusinya buat diri sendiri kita juga, buat saya juga, buat Ibu juga, buat teman-teman lain yang pasti akan mendapatkan kendala yang sama. Apalagi ngajar-ngajar di jam-jam terakhir itu luar biasa. Luar biasa ekstra. Karena gurunya juga dalam keadaan mungkin kelelahan yang sama, karena mengajar kan dari jam 6:30 ya. Iya, setengah. Terus dari jam 7 sampai jam 12, lanjut lagi nanti siang gitu ya. Jadi artinya memang kondisi juga yang terlupakan itu hal yang wajar. Jadi tidak masalah. Pasti solusi seperti ini akan membantu banyak orang. Begitu juga dengan saya gitu ya. Terima kasih Bu Maya, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Nanti kita mungkin akan berbicara hal yang lain, punya ide-ide yang lain, kita punya project mungkin yang lain yang nanti kita akan kerjasama lagi ya.
Oke, terima kasih banyak Iya. ya. Sampai ketemu lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.